Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, hari ini tanggal 22 Juli 2025. Kami laporkan dari kegiatan kunjungan edukatif siswa ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Sragen. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara MA Negeri 1 Sragen dengan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Sragen. Kunjungan ini diikuti oleh fase F dan didampingi oleh Bapak dan Ibu Guru. Mari simak dan ikuti liputan kami. Kegiatan kunjungan edukatif ke Lembaga Pemasyarakatan diawali dengan pembekalan oleh kesiswaan tentang larangan membawa alat komunikasi saat berkunjung. Dilanjutkan dengan pemberangkatan siswa-siswi dari MA Negeri 1 Sragen ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Kabupaten Sragen. Setelah sampai di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Kabupaten Sragen, siswa-siswi diarahkan untuk masuk ke lingkungan Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan pembekalan oleh Bapak Muhammad Maulana, Ahli Madya Ilmu Pemerintahan, Sarjana Hukum, Magister Sains. Baik pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Muhammad Maulana, AMD IP SH MSI, selaku Kepala Lapas kelas 2A Kabupaten Sragen. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bapak mau bertanya terkait dengan kegiatan hari ini Bapak. Tujuan utama dari program kunjungan edukatif siswa Bapak tadi ke Lapas kelas 2A Kabupaten Sragen, tujuannya apa? Oke. Tujuan utama bahwa kami senantiasa sosialisasi tentang pemasyarakatan. Bahwa pemasyarakatan ada ini untuk kemanfaatannya bermanfaat dengan masyarakat. Dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 disebutkan pemasyarakatan adalah proses pembinaan melibatkan 3 unsur, yaitu warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat, dengan tujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahan, tidak mengulangi tindak pidananya, kembali ke masyarakat harus lebih baik, hidup mandiri, produktif. Dalam rangka tersebut, kami senantiasa mensosialisasikan, karena amanat undang-undang pun bahwa pembinaan ini bisa tercapai tujuannya kalau melibatkan 3 unsur, yaitu warga binaan pemasyarakatan, petugas, dan masyarakat. Nah, masyarakat yang kami undang ini dimulai dengan siswa-siswa sekolah, ya, mulai SD, SMP, SMA. Harapannya kalau anak-anak aja berani datang ke lapas, nanti masyarakat yang lainnya juga harus berani dong, kan itu. Karena kami mengenalkan lapas ini tidak ada yang menyeramkan, sehingga anak-anak pun berani datang dan menikmati seperti itu. Nah, kalau ada penanaman pohon, ini jangka panjang, bahwa pohon yang kami tanam ini bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar, terutama yang menanamnya. Yang menanamnya tadi kami libatkan anak-anak siswa dari MAN. Nah, harapannya mereka bisa menikmati juga, bisa panen dari yang ditanam hari ini dalam sekian waktu ke depan. Kami juga sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, bahwa KUHP nasional akan diberlakukan mulai tanggal 2 Januari 2026. Ya Bapak, terkait dengan kegiatan Bapak tadi berarti pemberian sosialisasi, kemudian ada penanaman pohon gitu Bapak. Kira-kira Bapak apa tindak lanjut atau kerjasama jangka panjang Bapak yang direncanakan antara lapas dengan madrasah Bapak? Ya. Ke depan kami berharap bahwa kunjungan hari ini siswa, karena kami yang undang, ke depan masyarakat itu jangan harus diundang datang ke lapas itu. Mereka berkenan hadir kapanpun, setiap saat. Kami sangat bersyukur dengan kehadiran masyarakat, karena itulah kepedulian dari masyarakat terhadap pembinaan yang ada di lapas. Tindak lanjutnya, sebagian tadi ada yang kami kasih Quran juga. Ini adalah membiasakan program pembinaan dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat pun, karena saya tahu minimal di Madrasah Aliyah Negeri ini ada program pembinaan menghafal juga. Ini kami menginformasikan kepada masyarakat luar bahwa pembinaan unggulan di lapas ini program hafalan yang bisa
masyarakat ikuti kan gitu ya. Harapannya kami bekerja sama-sama memberikan pembinaan terhadap warga binaan, karena warga binaan ini adalah masyarakat sekitar Sragen. Nah, tentu saja yang sekarang siswa madrasah aliyah negeri itu juga akan bersinggungan dengan masyarakat yang mantan warga binaan. Harapannya bisa memberikan pembinaan berkelanjutan. Oke. Terima kasih Bapak Ya. Maulana atas informasi yang Ya. diberikan. Bapak sukses selalu Bapak. Amin. Terima kasih kunjungannya luar biasa. Karena hanya orang-orang yang luar biasa yang berkenan hadir di lapas. Terima kasih. Saya mohon dukungan kepada semua lapisan masyarakat berkenan hadir di lapas. Karena salah satu bentuk dukungan kepedulian minimal hadir di lapas. Terima kasih. Didampingi guru dan petugas lembaga pemasyarakatan, para siswa berkesempatan untuk berdialog langsung dengan petugas lembaga pemasyarakatan dan beberapa warga binaan, serta meninjau berbagai kegiatan pembinaan yang berlangsung di dalam lembaga pemasyarakatan. Baik pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan salah satu warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Sragen. Baik Bapak, Iya. Mungkin Bapak bisa diceritakan pengalaman Bapak selama menjadi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Sragen, Bapak. Iya, terima kasih Ibu. Ya, sebisa saya mau mengutarakan apa yang telah saya alami di sini. Ya, awalnya memang masuk sini itu terus terang saya sendiri dalam keadaan ketakutan, Bu. Tidak menyangka kalau saya ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke sini. Tapi berjalannya waktu karena mungkin ya sudah agak lama di sini dalam arti hitungan bulan sampai tahun, akhirnya dengan sendirinya kita menyadari bahwa kita itu di sini bukan kehendak kita, tapi terus terang ini dari Allah juga. Jadi juga terus terang saya manfaatkan waktu di sini, atau karena sudah ditakdirkan di sini, saya manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk berbuat yang lebih baik daripada di luar, atau mungkin hal-hal yang bisa di luar belum bisa dilaksanakan, bisa dilaksanakan di sini. Contohnya banyak ibadah, khususnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, mungkin puasa-puasa sunnah dan sebagainya. Alhamdulillah bisa dilaksanakan di sini, dan bisa pengalaman di sini seperti mengerjakan hal-hal keterampilan yang dianjurkan dari pembina sini. Seperti yang Bapak ketahui, Bu ketahui, itu di sini banyak teman-teman yang melakukan hal keterampilan-keterampilan yang akhirnya nanti bisa untuk kemandirian kita di luar atau sudah keluar. Baik Bapak, jadi nanti pembuatan keterampilan ya Pak, nggih? Iya, betul. Keterampilannya bisa Ibu jelaskan Bapak mungkin? Ini tadi Bapak membuat keterampilan apa Bapak? Iya, sebetulnya lumayan banyak, Bu. Tapi untuk saat ini memang fokus dalam apa ya istilahnya ekspor yang dibuat dari serabut kelapa. Seperti ini contohnya, ada seperti ini, bentuknya seperti kaset tapi untuk jalan, ini termasuk untuk apa ya di atas jalan raya. Ini langsung diekspor ke luar negeri. Nah, nanti dan lain sebagainya banyak sekali, seperti yang di papan itu banyak motif-motif. Bahkan untuk dari serabut kelapa itu ada sekitar 15 item bentuk yang kita buat. Begitu Ibu. Jadi kegiatannya tetap bermanfaat ya Pak G di sini ya? Ya, alhamdulillah. Mohon doanya juga Bu di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kelanjutannya. Ya.
Bapak untuk mungkin pesan dan kesan untuk para siswa, untuk anak-anak Bapak agar tidak mungkin melakukan perbuatan yang kurang baik. Betul. Terima kasih Bu. Ini berkesempatan untuk pengalaman dari pribadi saya. Nanti untuk adik-adik dan anak-anak kita yang di luar mungkin selalulah untuk taat pertama kepada Allah SWT dan taat kepada peraturan pemerintah, dan mungkin kalau yang masih duduk di bangku sekolahan taatilah ibu dan bapak guru biar tidak terjadi hal-hal yang menyimpang dalam hal pelanggaran hukum, baik hukum dari agama maupun hukum dari pemerintah maupun sekolahan. Itu Bu, dan mohon doanya juga dari sini. Dan yang penting lagi adik-adik semuanya, anak-anakku yang di luar, tidak hanya luput itu saja, tapi kita harus selalu berdoa biar terhindar dari hal-hal yang kira-kira bisa menjerumuskan kita yang jelek. Dan kunci kita satu lagi, kalau bisa berdoalah biar tidak mendapatkan fitnah dunia. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas informasi yang telah disampaikan. Iya. Selama berkunjung, para siswa tampak antusias menyimak penjelasan tentang proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan seperti pembinaan keterampilan berupa pembuatan kerajinan karpet dan mainan hewan berbahan dasar sabut kelapa yang siap untuk diekspor ke luar negeri. Pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan salah satu siswa yang mengikuti kunjungan edukatif ke Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Sragen. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Ya, namanya siapa ini? Nama saya Sena. Namanya Sena, kelas berapa? Saya F1. F1. Tadi Sena kan sudah mengikuti kegiatan kunjungan edukatif ya ke Lembaga Pemasyarakatan. Kira-kira kesan pertama atau kesan kamu saat memasuki lingkungan Lembaga Pemasyarakatan itu seperti apa? Kesan saya sendiri, pertama saya terkejut karena pertama saya pikir masuk lapas itu suram, tapi ternyata ketika masuk itu lingkungannya sangat bagus, bersih, dan warga binaannya itu sangat ramah-ramah. Ketika kita masuk ke dalam, disapa seperti itu, kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya, jadi pasti ada pengalaman tersendiri ya buat kamu karena sudah pernah mengedukasi atau sudah pernah belajar ke lembaga permasyarakatan ya, tahu informasi ya. Tadi kira-kira informasi apa yang kamu dapat pada saat kunjungan ke sana? Informasi yang saya dapat sih tentang undang-undang kayak gitu ya, kurang lebih tentang KUHP. Oke. Untuk manfaat pelajaran penting yang bisa kamu ambil dari kegiatan hari ini itu apa? Pelajaran yang bisa saya ambil sih, pokoknya buat remaja seperti saya ini, kalau bisa jangan sampai terjerumus seperti itu ya. Biar kita stay di lingkungan yang bersih, yang bagus untuk kita. Jadi jangan sampai terjerumus ke lingkungan yang buruk. Oke, ya siap Sena. Terima kasih Sena atas informasi yang disampaikan ya. Sukses selalu ya. Semoga tetap menjadi pribadi yang tetap baik ya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, para siswa diajak untuk menanam pohon buah sebagai bagian dari program ketahanan pangan. Pada hari Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025 kami, saya bilang kami karena saya beserta tim dan
adik-adik saya dari Man Satu Sragen akan menanam tanaman buah-buahan di Sae Lapas Sragen. Doa kita bersama, semoga tanaman yang kita tanam ini membuahkan hasil yang bagus, yang baik, kualitas super ya. Amin. Dan insya Allah bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar atau buat kita semua. Amin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, semoga semua tanaman ini subur, tumbuh dan berbuah banyak dan halal buat semuanya. Amin. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ibu Dwi Nastiti, Bakalores Ilmu Pemerintahan, Sarjana Sosial, Magister Manajemen, selaku Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Baik pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Sriono SPD MPD selaku kesiswaan MA Negeri 1 Sragen. Selamat siang Bapak. Selamat siang Oke, Ibu Pak Sri. Lili. Tadi sudah berlangsung Bapak Iya. kegiatan kunjungan edukasi Betul. ke Lembaga Pemasyarakatan Iya. Kabupaten Sragen. Apa tujuan dari kegiatan tersebut Pak? Ya, tujuan dari awal memang untuk menambah pengalaman, menambah ilmu di bidang kemasyarakatan khususnya di LP Kabupaten Sragen. Ternyata Kabupaten Sragen LP itu menurut pandangan seseorang itu menyeramkan, ternyata bagus di menambah wawasan kita terhadap lembaga kepemasyarakatan Kabupaten Sragen. Jadi edukasi juga mensosialisasikan Iya. ke para siswa ya Pak. Betul sekali. Terus bagaimana proses koordinasi Bapak antara MA Negeri 1 Sragen dengan pihak lembaga permasyarakatan? Iya. Di awalnya dimulai ketemu langsung antara pimpinan Lapas Kabupaten Sragen yaitu Bapak Muhammad Maulana. Kemudian yang kedua ditindaklanjuti dengan surat. Kemudian dari madrasah menindaklanjuti dari Ibu Kepala Madrasah untuk melaksanakan yaitu di hari ini yaitu hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 tepatnya jam 8:30. Harapannya Bapak Sri Harapannya kegiatan. dengan kegiatan ini yang jelas menjalin persaudaraan antara anak-anak Man Satu Sragen dengan instansi LP karena jaraknya yang dekat, maka ada komunikasi dan juga menambah ilmu pada anak-anak kita tentang LP itu sendiri. Sudah Bapak Sri, terima kasih atas informasi yang disampaikan Pak Sri. Semoga dapat bermanfaat untuk pemirsa di Amin rumah ya dan Rabbal anak-anak Alamin. siswa Terima semua. kasih Mbak Nini. Oke, dengan berlangsungnya kegiatan kunjungan edukatif siswa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Kabupaten Sragen, hal ini membantu siswa untuk memahami pentingnya menjauhi perilaku menyimpang dan menjaga integritas sejak dini. Demikian liputan kami pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Man Satu Sragen Official dan follow akun media sosial kami, Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.